Saudara, jelang sidang umum PBB kali ini sejumlah negara memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat. Inggris, Kanada, Portugal, Belgia, Australia, dan terakhir Prancis secara resmi mengakui kedaulatan Palestina. Pengakuan terhadap negara Palestina diumumkan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berpidato di forum pertemuan tingkat tinggi di PBB yang membahas solusi dua negara Senin kemarin. Prancis juga mendorong solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Pengakuan Prancis menambah jumlah negara yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Dengan pengakuan dari sejumlah negara jelang sidang umum PBB, kini negara yang mengakui Palestina telah melebihi 150 negara. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Organisasi kemanusiaan yang didukung PBB saat ini masih menghadapi kesulitan dalam memberikan layanan kesehatan maupun bantuan pangan pada warga Palestina karena pembatasan yang dilakukan Israel. Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi UNRWA menyebut saat ini di Gaza terdapat 2 juta orang mengalami kemiskinan ekstrim. Dari 22 pusat kesehatan UNRWA, hanya 4 yang masih beroperasi. Para pekerja kemanusiaan juga banyak yang menjadi korban. Sedikitnya 500 pekerja kemanusiaan terbunuh dalam konflik ini. The challenges of providing aid in the Gaza Strip are enormous. We are trying to meet the needs of more than 2 million people in one of the most difficult and dangerous operating environments in the world. And unfortunately, after all of this time, we're still trying to meet people's basic needs. I came here because my child is suffering from malnutrition. In the past, I used to get baby formula once every week or two. Now there's no milk and I come every day hoping to get some for my baby. Hingga kini Israel terus melancarkan serangan ke Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Data otoritas kesehatan Gaza mengungkap hingga pekan kemarin jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai angka lebih dari 65.000 jiwa. Sementara warga yang terluka hampir mencapai angka 167.000 orang. Kita akan pantau situasi terkini di Gaza, Palestina. Kita perbarui informasinya bersama relawan Mercy di Amman, Yordania, Marissa Noriti. Selamat malam, Mbak Marissa. Ya, selamat malam Mas Radi. Baik, sebelumnya saya juga ingin tanya dulu kondisi paling akhir di sana, Mbak Marissa, di Gaza tepatnya saat ini. Apakah menurut informasi yang Anda terima, apakah serangan Israel masih berlanjut di sana? Ya, saat ini bisa dibilang serangan Israel semakin intens, terutama di area Gaza City, semenjak semakin bertambahnya negara-negara yang recognize negara Palestina. Jadi ini banyak disimpulkan oleh beberapa orang di lapangan, pekerja kemanusiaan atau orang Gaza sendiri, bahwa ini semacam bentuk reaksi yang ditunjukkan oleh pihak Israel akan ketidaksukaannya terhadap pengakuan negara Palestina, seperti itu. Dan bahkan di hari Minggu kemarin kami mendapatkan informasi di lapangan bahwa heavy bombardier kayak carpet bombing gitu di area Gaza City, tepatnya di sekitar rumah sakit Al-Rantisi, Tel El Hawa, itu bisa dibilang bomnya sangat banyak sekali dan sampai terdengar ke area Derbalah, which is jaraknya juga cukup jauh dari Gaza City. Dan saat ini kami juga mendapatkan informasi banyak fasilitas kesehatan di Gaza City sudah tidak berfungsi lagi,
seperti RNTC Hospital, A Hospital, dan juga rumah sakit Al-Quds tadi malam juga mendapatkan serangan dan salah satu international staff di sana meminta evakuasi dan hari ini mungkin kurang lebih beberapa menit yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa tentara Israel telah memasuki area Gaza City yang berjarak tidak cukup jauh dari Shifa Hospital, tidak sampai 1 kilometer dari Shifa Hospital. Seperti itu, Mas Radi. Iya, ada dukungan dari berbagai negara malah tambah gencar begitu ya, menurut informasi yang Anda sampaikan tadi, serangan-serangan pasukan Israel IDF ke Gaza City. Tadi Anda juga sempat menyinggung bahwa fasilitas kesehatan sudah mulai lumpuh di Gaza City. Lalu bagaimana penanganan kesehatan di sana? Sedangkan di sisi lain kan sebenarnya banyak bantuan yang ingin masuk ke Gaza, namun sangat-sangat terbatas untuk bisa masuk ke wilayah Gaza City. Bagaimana kondisinya? Ya, untuk saat ini rumah sakit yang masih lumayan berfungsi walaupun tidak secara penuh itu Shifa sampai saat ini masih berfungsi, Shifa Hospital, Al-Helo juga rumah sakit maternity, dan kemudian juga rumah sakit Al-Ahli. Akan tetapi semuanya itu bisa dibilang sudah bed occupancy-nya udah mencapai 300%, kekurangan tempat tidur, dan bahkan rumah sakit Jordanian Field Hospital saya mendapatkan informasi juga telah evakuasi dari area Tel Al-Hawa Gaza City ke area Khan Yunis, seperti itu. Dan untuk bantuan kemanusiaan yang di daerah Gaza City yang biasanya masuk melalui Zikim Border, hingga hari ini Zikim Border masih ditutup, jadi belum ada bantuan kemanusiaan yang bisa mencapai area Gaza City, karena untuk mobilisasi bantuan kemanusiaan bahkan dari selatan ke area Gaza City pun itu sangat sulit sekarang, karena cukup banyak juga warga Gaza City yang mencoba mengungsi ke area Gaza Selatan, dan itu tuh mereka untuk jarak yang tidak cukup jauh mereka menghabiskan waktu 15 jam di perjalanan dan juga mengalami banyak kesulitan setelah mencapai area di bagian selatan, karena saat ini sudah sangat padat, sangat sulit mencari lahan untuk mendirikan tenda, dan banyak dari warga Gaza hanya tidur di jalanan tanpa menggunakan tenda karena mereka tidak bisa mendapatkan lahan. Kalaupun lahan yang ada itu biayanya juga mahal. Jadi proses evakuasi ini merupakan penderitaan, sangat menambah penderitaan warga Gaza karena mengeluarkan banyak biaya tentu saja, mulai dari transportasi, biaya lahan, dan beli tenda yang harganya saat ini sudah mencapai lebih dari $1.500 untuk satu tenda kecil, satu tenda untuk keluarga kecil, seperti itu. Kondisi kepiluan demi kepiluan yang terus setiap hari kita dengar di Gaza City. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan? Warga Gaza bisa bertahan di tengah segala keterbatasan ini, mulai dari fasilitas kesehatan, bantuan kemanusiaan yang tidak bisa juga masuk disalurkan ke Gaza City. Bagaimana mereka bisa bertahan, Mbak? Ya, mereka menjalani hidup dari hari ke hari dengan apa adanya, dengan segala kekurangan. Mereka masih tetap mencoba bertahan walaupun mungkin kelaparan, susah mendapatkan air, tidak ada tempat berlindung di siang hari atau malam hari. Bahkan sebentar lagi Gaza akan memasuki musim dingin yang tentunya juga tidak mudah bagi warga Gaza jika mereka tidak berhasil mendapatkan tenda yang bisa melindungi mereka dari dinginnya suhu di Gaza, seperti itu. Tadi Anda memang sempat menyinggung, Mbak, bahwa setelah banjir dukungan dari negara-negara barat, terutama di PBB, serangan Israel terhadap Palestina ini tidak berhenti, bahkan semakin gencar. Tapi saya ingin kita berpikir atau punya harapan optimisme yang cukup tinggi juga terhadap langkah dari negara-negara ini mendukung kedaulatan Palestina. Ada nggak celah untuk membantu atau membuka lebih banyak distribusi bantuan ke Gaza dengan adanya momen dukungan negara-negara barat terhadap kedaulatan Palestina ini? Ya, baik, saya sendiri sebagai relawan yang bergerak di bidang kemanusiaan, tentunya juga sangat mengharapkan bahwa
pengakuan atas negara Palestina ini tidak hanya sebatas pengakuan saja, tetapi seharusnya karena sebenarnya untuk solusi two state solution itu sudah dari 80 tahun yang lalu dan sampai saat ini kita melihat belum ada mekanisme yang memastikan bahwa perbuatan Israel di Gaza bisa dipertanggungjawabkan melalui international law, dan bahkan bisa dibilang belum ada mekanisme yang bisa menghentikan genosida di Gaza hingga saat ini, dan pengakuan itu belum berdampak apapun terhadap penderitaan warga Gaza di lapangan, masih hanya sebatas statement saja. Jadi sangat diharapkan kepada organisasi internasional, negara-negara di dunia bahwa pengakuan two state solution ini harus dipastikan bahwa ini benar-benar berpihak pada dignity-nya warga Gaza, bukan hanya sekedar two state solution, tapi warga Gazanya sendiri tidak mendapatkan haknya sebagaimana warga negara lainnya di dunia ini. Ya, saya yakin semua masyarakat Indonesia saat ini juga terus mendoakan, terus memberikan dukungan, support terhadap warga Gaza di sana. Semoga mereka bisa menemukan solusi terbaik untuk setidaknya bertahan hidup saja, yang sekarang sangat-sangat langka, sangat-sangat sulit mereka temui. Dan kita juga sampaikan apresiasi kepada seluruh relawan yang juga terus berupaya untuk menembus Gaza City, menyampaikan bantuan, menyalurkan bantuan. Tetap waspada, tetap sehat untuk semua relawan. Kami apresiasi sangat-sangat tinggi untuk semua relawan, termasuk Mbak Marissa Noriti yang sekarang berada di Aman. Kita doakan semua berjalan lancar dan bisa menyalurkan bantuan akhirnya yang bisa diterima oleh semua warga Gaza. Terima kasih sekali lagi Mbak Marissa Noriti telah bergabung di Sapa Indonesia Malam untuk berbagi informasinya di Gaza. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.